Kita tahu dulu beberapa tahun terakhir hakim kasus kopi sianida. Tanpa sedikit pun saya memihak kepada siapapun. Bisakah kemudian ijazah ini menjadi satu-satunya alat bukti yang nanti digunakan di persidangan untuk membuktikan kemudian apa yang digugat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau host cantik ini berhasil menguji kejujuran hakim kopi sianida. Dan saat ditanyai tentang ijazah Jokowi, tidak akan berpihak ke pihak manapun. Akan tetapi saat di persidangan kasus Jessica Wongso, inilah yang terjadi. Mari kita simak baik-baik hakim ini keceplosan saat diwawancarai di acara Rosi, bahwa tidak ada fakta persidangan dan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso lah yang memasukkan racun sianida ke dalam gelas. Akan tetapi apa yang terjadi? Jessica Wongso tetap divonis 20 tahun penjara. Apakah hal ini bukan merupakan suatu keberpihakan? Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Jessica lah yang memasukkan racun sianida ke gelas Mirna. tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, Kita tahu dulu beberapa tahun terakhir hakim kasus kopi sianida. Halo, apa kabar Prof Binsar? ya baik. Hakim kasus kopi sianida. Nah, melihat kasus dari ijazah Jokowi ini, Saya pun berani hadir di tempat ini untuk mengakhiri polemik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh semua pihak. Tanpa sedikit pun saya memihak kepada siapapun. Ya, saya minta supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Jangan berlarut-larut hanya di tingkat penyidikan dan kejaksaan aja belum ya? Belum. Jadi sudah sejauh mana sekarang hasil-hasil daripada pemeriksaan kasus ijazah tadi ya? Ya sudah, saya kira sudah hampir lebih 1 tahunan harus bisa. Ya apalagi setelah berlakunya sekarang KUHP ya, yang baru ini sudah ada bentuk-bentuk pengawasan, koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum. Jadi itu bisa dipercepat. bisakah kemudian ijazah ini menjadi satu-satunya alat bukti yang nanti digunakan di persidangan untuk membuktikan kemudian apa yang digugat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap, kita tahu ada Rismon, kemudian ada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bagaimana? Ini menjadi pertanyaan saya dalam hal ini, maaf nih Pak Jokowi yang mengajukan gugatan, Laporan ke Polda Metro Jaya. Polda. Nah tentu dia adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan. Nah kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar, nah ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu rupanya? Ijazahnya Jokowi selalu ada sama dirinya, tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah disalahgunakan orang, bahkan sudah bermanfaat untuk pembangunan negara Republik Indonesia ini. Itu. Terus pertanyaannya, Apa kepentingan? apa kepentingan para
pihak yang tidak menghendaki atau yang menuduh kepalsuan, dugaan kepalsuan ijazah ini kan ini. Nah, mereka bisakah memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu sudah menerima, pernah memegang langsung asli daripada ijazah Pak Jokowi secara fisik, ya, melihat, mengambil, memegang, itukah yang mereka teliti? Dan kalau sepanjang ini penelitian ilmiah, sah-sah saja, silakan saja, itu tidak perlu harus masuk ke ranah pengadilan. Tapi kalau memang Pak Jokowi di sini jadi merasa dirugikan nama baiknya, ada di sini semacam fitnah dalam bentuk ucapan, kata-kata, bahkan ada satu pencemaran nama baiknya, ya, seolah-olah akibat daripada ijazah yang dia miliki ini, ya, namanya tercemar. Nah, ini persoalannya lain. Tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi. Tidak perlu, karena bukan itu yang menjadi persoalan. Memang lewat persoalannya ijazah yang dituding ini. Sekarang lain lagi persoalan. Kalau itu dilihat dari kacamata hukum, mengenai masalah hasil penelitian, secara forensik kah, telematika kah, nah itu dianggap ini palsu, lah tunggu dulu, itu persoalannya mereka melakukan suatu gugatan tidak ke pengadilan. Kalau mereka melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kepalsuan ijazah hanya berdasarkan hasil penelitian mereka tersebut, tunggu dulu. Pengadilan nanti dalam hal ini setelah di dalam pembuktian akan memperhatikan hak atau legal standing daripada para pihak yang keberatan ini di mana? Apa persoalannya? Dan sekarang yang menjadi memproduksikan, mengeluarkan, menerbitkan ijazah sertifikat tersebut kan bukan Pak Jokowi, tetapi UGM. Iya, itu mereka harus gugat lagi itu UGM. Di situ persoalannya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Sekarang yang menjadi fokus kita berarti di sini adalah Jokowi telah mengajukan gugatan, ya, atau laporan kepada Mabes Polri, ya, untuk segera ini ditindak tegas secara hukum, ya, pihak yang merasa berkeberatan dengan ijazah yang dia miliki tersebut. Nah, jadi kalau itu persoalannya, berarti Jokowi harus bisa membuktikan dalam hal ini nanti pengadilan atau kejaksaan bisa melihat delik-delik atau unsur-unsur mengenai masalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Apa saja sih pencemaran nama baik yang sudah ditudingkan kepada Pak Jokowi? Pada dirinya. Iya, baik fitnah maupun pencemaran nama baik. Ada tidak direndahkan harkat martabatnya, kan begitu? Masih ingatkah kalian kasus kopi sianida Jessica Wongso? Dan tentunya semua tahu kasus ini dan berita ini. Dan kita semua tahu Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dan ini ada kabar yang sangat menarik sekali. Host cantik ini berhasil menguji kejujuran hakim kasus kopi sianida, yaitu Hakim Bensar Gultom. Saat diwawancarai, hakim ini tidak akan berpihak ke siapapun. Akan tetapi sangat menarik sekali, kita sudah melihat dan menonton beberapa tayangan video, cuplikan video. Tadi ada hal yang sangat menarik. Hakim ini keceplosan bahwa sebenarnya tidak ada alat bukti atau ada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso lah yang memasukkan racun. Dan tidak ada satupun, hanya CCTV saja yang digunakan alat bukti bahwa Jessica telah meletakkan racun atau menaruh racun. Akan tetapi dibantah oleh ahli digital forensik, yaitu Resmond Sianipar. Tentunya ini sangat menarik sekali, ya, pembantahan Resmond Sianipar bahwa CCTV tersebut diduga telah direkayasa. Dan memang tidak ada alat bukti sama sekali berarti jika CCTV tersebut direkayasa. Akan tetapi Jessica Wongso tetap dipaksakan, dan kita sudah lihat tadi tayangan videonya, divonis 20 tahun. Nah, apa kaitannya dengan kasus ijazah palsu ini? Hakim Bensar Gultom ini diwawancarai oleh host cantik di sebuah acara, yaitu diminta keterangannya atau diminta pendapatnya tentang kasus ijazah palsu ini. Hakim ini menyatakan hal yang sangat menarik sekali, tidak ada keberpihakan dan tidak mau berpihak ke pihak manapun. Akan tetapi
ternyata setelah kita lihat tayangan videonya, hakim ini kita bisa melihat sendiri, tidak akan menyimpulkan ya. Kita tidak usah menyimpulkan, kita sudah tahu apa jawaban hakim tersebut ya. Jadi dari perkataan hakim tersebut dan dari pernyataan hakim tersebut atau Hakim Binsar tadi, ini kita sudah bisa menyimpulkan hakim ini berpihak atau tidak. Tentunya kita masyarakat yang awam saja, kita bisa mencermati hal ini dari perbincangan yang sangat panjang. Tentunya kita bisa mencermati dan bisa menyimpulkan bahwa hakim ini berpihak atau tidak. Tentunya hal ini sangat menarik sekali karena hubungannya dengan kopi sianida dan kasus ijazah ini. Resmond Sianipar sebagai ahli digital forensik dulu yang dihadirkan di persidangan kasus Jessica Wongso atau kasus kopi sianida pernah berhadapan langsung dan pernah juga dicecar langsung oleh Hakim Binsar Kultom atau Hakim kopi sianida ini. Ini sangat menarik sekali karena saat ini Resmond Sianipar lah yang menjadi tersangka. Bahkan dulu sempat bertentangan juga sebenarnya ya, bertentangan tentang keilmuan Resmond Sianipar tentang ahli digital forensik telah menyanggah apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum bahwa CCTV yang digunakan untuk menjadi alat bukti di kasus Jessica Wongso itu diduga direkayasa. Dan tentunya hal ini sangat bertentangan karena keterangan Resmond Sianipar ini sangat-sangat tidak dipakai oleh hakim dan tidak jadi pertimbangan hakim ya, bahwa CCTV diduga direkayasa ini tidak menjadi pertimbangan hakim. Kenapa saya mengatakan ini sangat bertentangan, bahwa Resmond Sianipar dan hakim ini sangat bertentangan? Buktinya keterangan Resmond tidak dipakai dan akhirnya Jessica Wongso juga tetap divonis 20 tahun. Nah, tentang hal ini, tentang kasus ijazah ini, hakim ini dimintai pendapatnya. Ternyata apa jawabannya? Kita sudah tahu sendiri dan kita bisa menyimpulkan jawabannya. Apakah hal ini menurut kalian bukan suatu keberpihakan? Atau bagaimana penilaian kalian dalam hal ini? Dalam kasus Jessica Wongso atau kasus kopi sianida, kita semua tahu ya bahwa hakim ini kabarnya memang berpihak. Dan kita semua tahu keceplosan-keceplosan yang sudah kita dengar tadi di acara Rossi, bahwa hakim ini juga mengakui di kasus Jessica Wongso dan di fakta persidangan ini tidak ada menunjukkan sama sekali bahwa Jessica yang meletakkan racun atau menaruh racun di dalam gelas, bahkan bukan dan tidak terbukti, tidak terlihat bahwa Jessica ini menaruh racun di kopi tersebut. Akan tetapi Jessica tetap dihukum dan tetap divonis 20 tahun. Apakah hal ini tidak merupakan suatu keberpihakan di kasus Jessica Wongso? Tentunya tadi pengacaranya Bapak Otto Hasibuan juga sudah mengatakan bahwa ini merupakan suatu keberpihakan dan hakim berpihak, kata Prof. Otto Hasibuan. Tentunya hal ini sangat menarik ya. Hakim ini dimintai keterangan dan diwawancarai di kasus ijazah palsu Jokowi ini. Sangat menarik sekali. Kita setelah melihat panjang lebar dan menonton videonya, kita mencermati apa yang dikatakan oleh hakim tersebut. Ternyata ya seperti itu. Saya tidak akan menyimpulkan dan teman-teman semua yang menyimpulkan nantinya. Memang kasus ijazah ini sangat luar biasa peliknya dan menjadi bola liar saat ini. Bahkan sudah melebar kemana-mana kasusnya. Dan kenapa dan apa urgensinya Hakim Binsar Kultom ini juga diwawancarai dan dimintai keterangan? Tentunya karena ini adalah seorang hakim. Dan ini juga menurut saya kenapa yang diwawancarai hakim yang masih aktif. Seharusnya hakim yang tidak aktif, harusnya yang sudah pensiun ya, seharusnya ya, agar kelihatan tidak berpihak ya, seharusnya seperti itu. Dan masalah berpihak atau tidak, karena tadi sudah janji tidak akan berpihak ke pihak manapun atau ke siapapun, akan tetapi kita sudah bisa menyimpulkan apa sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Pak Binsar ini.
kita semua tahu di kasus Jessica Wongso ini, di tahun-tahun itu masih Presiden Jokowi, dan Jokowilah presidennya. Dan kepenegakan hukum di era Pak Jokowi kita semua tahu seperti apa. Saya juga tidak akan menyimpulkan, dan tentunya masyarakat semua tahu seperti apa penegakan hukum di era Pak Jokowi.